teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti talk show Triple S Talks yang volume 04 ini. Seperti yang teman-teman tahu atau mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan Triple S adalah sebuah PR agency di mana kami sekarang secara rutin kami mengadakan sebuah talk show yang gratis dengan tema seputar komunikasi. Dan kebetulan hari ini topik yang akan kami usung adalah peranan penting dari government relations dengan menghadirkan narasumber Pak Joni Lingga, Vice President dari Freeport Indonesia yang mengepalai government relations di Freeport. Nah, mungkin buat pengetahuan teman-teman juga bahwa sebenarnya government relations ini beririsan sebenarnya dengan unit PR atau unit Korkom. Sebenarnya mereka ini harus benar-benar harus solid, di mana di beberapa perusahaan sebenarnya tim Gavrel itu sebenarnya tergabung di tim PR-nya. Jadi bisa juga dilihat dari seberapa besar pekerjaannya. Apabila memang pekerjaannya tidak terlalu besar, biasanya akan dimasukkan ke dalam unit PR. Tetapi tentunya dengan Freeport ini hubungan dengan pemerintahan pasti selalu intens, makanya ada sebuah unitnya tersendiri. Jadi dilihat juga dari volume pekerjaannya masing-masing. Nah, mungkin bagi teman-teman juga yang belum familiar dengan apa sih Gavrel atau Government Relations ini, atau mungkin baru mendengar juga kok ada ya pekerjaan yang hubungannya cuma dengan pemerintah aja, kami persilakan Pak Joni Lingga sebagai narasumber untuk menjelaskan sedikit mengenai apa sih Pak Government Relations itu dan kenapa Government Relations itu sebenarnya penting untuk ada di sebuah perusahaan. Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Pak Andi. Mohon izin dulu, apakah suara saya jelas kedengaran? Jelas Pak Joni. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Joni Lingga. Saya saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Hubungan Pemerintahan Papua, sebenarnya Papua, di PT Freeport Indonesia. Nah, saya sejauh mungkin tidak menceritakan tentang PT Freeport Indonesia-nya ya, karena saya diundang sebagai praktisi government relation. Tapi walaupun nanti teman-teman ingin menanyakan tentang Freeport, saya dengan senang hati juga akan menjawab apa yang bisa saya jawab. Mungkin bisa saya mulai aja untuk langsung mengomentari apa yang dikatakan oleh Pak Andi tentang Gavrel tadi itu. Tadi prolognya sudah disebut bahwa sebenarnya government relation itu beririsan dengan public relation. Mungkin kata beririsan tidak ya, sebenarnya bagian dari public relation. Ya. Karena PR dalam satu perusahaan itu adalah public relation. Nah, Gavrel dan stakeholder lain itu dikategorikan sebagai publik, ya. Nah, hubungan dengan pihak publik. Tapi benar, seperti kata Pak Andi, perusahaan-perusahaan yang skalanya besar, yang jenis usahanya kompleks, yang kemudian juga lokasinya berada pada satu tempat di mana perusahaan itu menjadi sorotan, menjadi panutan, menjadi pusat pertumbuhan untuk daerah itu, maka mau tidak mau itu keberadaan divisi atau departemen tergantung besarnya usaha untuk mengurusi hubungan dengan pemerintahan itu adalah satu hal yang penting. Itu yang untuk mengomentari Pak Andi. Bisa saya teruskan atau gimana nih Pak Andi? Boleh, lanjut Pak. Oke, jadi secara singkat, apa itu government relation? Kalau orang-orang dalam dunia bisnis, saya dari tambang atau juga dari lain sudah biasa menyebut judulnya dengan GovRel, itu government relation. Yaitu bagian dari public relation yang secara berkesinambungan. Nah, kata penting ini ya, berkesinambungan mensasar pemerintah sebagai stakeholder utama guna menciptakan keselarasan antara kebijakan perusahaan dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang tujuan intinya adalah agar jalannya operasional perusahaan itu senantiasa mengikuti dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan baik skala nasional, regional, dan daerah. Itu government relation. Saya balik sedikit mungkin dari perkenalan. Saya harus memperkenalkan diri supaya nanti teman-teman bisa tahu kenapa saya diundang Pak Andi untuk berbicara di sini. Biar ada kredensialnya ya, ada kenapa sih bicara itu. Saya tamatan dari Universitas Sumatera Utara di S1 Studi Pembangunan tahun 92, jadi sudah berumur. Berpengalaman kerja di berbagai perusahaan, saat ini sudah 4 perusahaan ya, 28 tahun.
saya tidak memulai profesi saya mulai dari sebagai praktisi government relation, tetapi saya seorang akuntan, tapi tidak punya waktu kuliah di studi pembangunan gitu. Jadi saya akuntan 7 tahun, akuntan 6 tahun, procurement 5 tahun, Waduh. kemudian selebihnya CSR, external relation di berbagai perusahaan, kebanyakan di mineral atau mineral resources, seperti di PT Kaltim Primakol, saya pernah kerja di sana sebaik selesai kuliah, kemudian ke PT Freeport Indonesia, yang paling lama saya bekerja, 16,5 tahun, tahun 94 sampai tahun 2010. Tahun 2010 saya berhenti dari PT Freeport Indonesia, kemudian saya pindah ke PT Bumi Resources, kemudian PT Holcim, kemudian salah satu PT di Sulawesi yang bergerak di bidang petrokimia. Dan entah kenapa saya kembali lagi ke PT Freeport sejak 2 tahun lalu. Jadi saya pulang kampung ke perusahaan tempat saya dulu dibesarkan, dan saya di bagian hubungan pemerintahan. Itu mungkin latar belakang saya. Lokasi kerja saya pernah di Kalimantan Timur, di Sumatera Utara, di Papua paling lama, di Sulawesi 5 tahun, di Jakarta, dan ya sekarang di Papua lagi. Nah, kembali ke tadi mengenai definisi government relation itu definisi yang bukan baku ya. Bisa dikembangkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Tapi intinya adalah bahwa Gavrel itu yang tugasnya adalah sebagai ujung tombak, spearheader untuk hubungan yang berkesinambungan dengan pemerintah sebagai stakeholder utama. Saya katakan stakeholder utama di sini, karena dalam bekerja di Gavrel bukan cuma pemerintah aja stakeholdernya, akan banyak. Tapi utamanya adalah pemerintah. Agar apa? Agar perusahaan mengikuti aturan perundang-undangan dan peraturan mengenai menjalankan operasi perusahaan itu. Semuanya itu. Aturan dari mana? Aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik dari nasional, regional, atau provinsi, dan juga daerah. Itu mengenai government relation itu. Nah, di dalam government relation itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya, keberhasilannya suatu departemen itu atau hubungan pemerintahan itu untuk jalannya perusahaan itu adalah faktor jenis usaha, kemudian faktor skala usaha, dan letak atau di mana usaha itu berada, dan kondisi. Jenis usaha misalnya, saya berpengalaman di dunia tambang. Tidak ada satu tambang pun di Indonesia ataupun di dunia yang tidak memerlukan pemerintah sebagai partner. Semua memerlukan partner, tapi jenis usaha tertentu seperti tambang, perminyakan, perdagangan, itu skala intensnya berhubungan dengan pemerintah berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, misalnya ya rumah sakit mungkin dengan departemen kesehatan atau dinas kesehatan, tidak banyak dengan yang lain gitu. Atau misalnya Indomaret, ya Indomaret dia mungkin dengan dinas perdagangan daerah di situ aja. Dia tidak perlu, mungkin dengan kelurahan oke, dengan camat oke, tapi tidak menjadi satu kearusan gitu ya. Tapi adalah yang baik dilakukan, tapi not must to gitu ya. Tapi untuk jenis usaha pertambangan, perminyakan, pabrik-pabrik besar, pabrik semen, kemudian yang skalanya besar, itu mau nggak mau harus mempunyai keterhubungan dengan pemerintah. Tadi kemudian saya sebut skala usaha. Nah, skala usaha ini juga berperan dan merupakan satu faktor untuk yang mempengaruhi. Kalau skala usahanya kecil, biasanya ya tidak banyak juga berhubungan dengan pemerintah. Pemerintah juga tidak begitu tertarik kalau usahanya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau usahanya besar, seperti Freeport, seperti Chevron, seperti Total, seperti Pertamina, walaupun BUMN tetap aja berhubungan dengan pemerintah gitu. Jadi skala usaha semakin besar usaha yang dijalankan itu, maka semakin intens, semakin kompleks lah hubungan dengan pemerintahan. Kemudian letak usaha, ini juga sangat berpengaruh. Kalau tambangnya letaknya di dalam kota, misalnya ya, atau usahanya itu terletak dalam kota, di Jakarta misalnya, kantor kami di Rasuna Said, katakanlah kami bukan bergerak di bidang pertambangan, tapi letaknya di Rasuna Said. Skalanya itu nggak terlalu
intensitasnya berhubungan dengan pemerintah tidak terlalu banyak. Mungkin hanya dengan kantor kecamatan, kantor dinas, atau yang terkait dengan itu. Tapi untuk perusahaan dengan skala misalnya perkebunan, pertambangan, pabrik-pabrik, itu sangat intens keterlibatannya dengan pemerintah. Dan pemerintahnya itu bukan dalam satu level saja, tetapi semua level. Baik dalam tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai ke pusat. Kemudian kondisi. Nah, kondisi ini bermacam-macam, terutama kondisi ekonomi, kondisi daerah itu sendiri, dan kondisi perusahaan itu sendiri. Teman-teman mungkin tidak banyak yang begitu mengetahui kondisi di Papua seperti apa sih sekarang gitu. Bagaimana berbisnis di Papua, bagaimana berhubungan dengan pemerintahan di Papua, apa ciri khasnya, apa kompleksnya. Nah, semua kondisi-kondisi itu sangat berbeda. Jadi kalau misalnya seorang praktisi government relation, apabila misalnya melakukan pekerjaan di, katakan di Jawa Tengah, itu kompleksitasnya itu berbeda dengan praktisi Gavrel yang mempunyai pada skala pada jenis usaha yang sama, misalnya satu di Papua, satu di Jawa Tengah, itu ada hal-hal yang mungkin berhasil dilakukan oleh praktisi Gavrel di Jawa Tengah, tapi kalau dilakukan di Papua tidak berhasil, begitu juga sebaliknya. Jadi ilmu atau pengalaman di Gavrel ini memang tidak sama sekali persis seperti di textbook, ya. Karena bisa saja misalnya di satu perusahaan di Freeport, ya, karena setiap 5 tahun bupatinya ganti, setiap 5 tahun gubernurnya ganti, setiap 2 tahun atau kurang itu kepala dinasnya ganti, setiap 3 tahun atau kurang itu kapolresnya dan dimnya ganti. Begitu juga dengan ketua DPRD dan anggota DPRD-nya. Jadi selalu memulai hal yang baru. Kalau dengan Bupati A misalnya hubungannya baik, tapi bisa saja nanti dengan Bupati B yang ternyata dari partai politik tertentu yang berbeda dengan sebelumnya, hubungan tidak jadi baik gitu. Harus perlu ekstra gitu. Jadi harus tahu bagaimana politiknya, bagaimana kondisi daerahnya, bagaimana skala usaha yang dijalankan, dan bagaimana jenis usaha yang dijalankan. Contohnya lagi kembali ke Freeport. Orang-orang akan tertarik kalau melihat apa sih yang dihasilkan Freeport. Emas, misalnya itu ya, emas dan tembaga. Dan skalanya besar, dan letaknya di Papua. Jadi kompleksitasnya bisa dibayangkan memang unik. Ya. Saya bilang unik dan penuh tantangan. Oke. Berikutnya adalah fungsi-fungsi pokoknya. Sengaja saya bikin di sini cuma satu kata aja, komunikasi. Fungsi pokoknya itu sebagai komunikator, gitu. Mengkomunikasikan kepada dalam hal ini pemerintah tentang apa yang dilakukan perusahaan itu. Kapan mengkomunikasikannya, apa yang dikomunikasikannya, nah disinilah fungsi daripada Gavrel untuk merangkul semua departemen di dalam satu perusahaan. Makanya kalau anekdotnya itu sama orang lain ada rahasia, sama orang Gavrel itu tidak boleh ada yang rahasia. Makanya di sini kita harus, praktisi Gavrel itu harus memegang satu komitmen, karena praktisi Gavrel itu harus tahu banyak dan haus akan tahu banyak. Gitu. Bagaimana caranya meminta mendapatkan informasi dari dalam perusahaan agar nanti itu bisa disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan, dan cara menyampaikannya itu bagaimana. Itulah ilmu komunikasi di situ. Kita tidak terlalu mendetail mengenai ilmu komunikasi di sini, tapi komunikasi ini penting. Kapan komunikasinya penting, bagaimana intensitasnya, dan siapa yang dilakukan, bentuknya seperti apa, itu yang harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah. Karena kalau kita berkomunikasi dengan data yang salah, bahan yang salah, kemudian orang yang salah, maka kalau sudah damage has been done, kalau ada kerusakan karena kita sudah berkomunikasi dengan hal-hal yang salah tadi, memang bisa diperbaiki, tapi akan memerlukan waktu dan effort dan biaya yang tidak sedikit. Itu sudah banyak contoh-contoh itu ya. Kalau
kita lihat di berita mengenai ada satu hal setback atau yang tidak bagus untuk perusahaan terjadi, kita lihat bagaimana reaksi daripada perusahaan itu, kemudian berkomunikasi dengan misalnya denial atau dengan belum persiapan data, itu sangat-sangat berbahaya. Lebih baik kita terlambat untuk berkomunikasi daripada cepat-cepat, gitu, tapi hasilnya salah. Kemudian tantangannya apa ini dalam hubungan dengan pemerintahan, government relation? Yang pertama adalah dengan kondisi ekonomi. Sekarang ini dengan COVID-19, di mana-mana tantangan berkomunikasi dengan pemerintah itu berat sekali ya, sangat berat gitu. Baik tantangan di pemerintahannya maupun tantangan di internalnya. Tidak ada satupun pelaku usaha, besar, kecil, menengah, atau tergantung ukurannya bagaimanapun, yang tidak terdampak dengan adanya pandemik COVID-19 ini. Termasuk Freeport, termasuk perusahaan-perusahaan lain yang besar di Indonesia. Kita sudah membaca berita bagaimana harga minyak turun, bagaimana Chevron juga udah turun performance-nya, bagaimana perusahaan-perusahaan yang kita pikirkan dulu, wah bakal menguntungkan ternyata tidak. Misalnya industri kreatif, industri musik, industri perfilman, semuanya terpuruk. Kita berharap, walaupun harapannya ini tidak sedikit sekali kemungkinannya benar, agar kita tidak masuk ke dalam jurang resesi. Kemarin Pak Presiden Jokowi menyampaikan, kita masih punya 1 bulan untuk memperbaiki, di mana beliau mengimbau kepada pemerintah daerah untuk membelanjakan uang-uang atau dana-dana yang sudah dianggarkan dan sudah disetujui. Tapi halnya itu kayaknya kecil kemungkinan. Jadi siap-siap aja kita memasuki resesi ekonomi. Kemudian anggaran, tantangan ini. Kenapa saya sebut ini sebagai tantangan? Karena semakin kecil anggaran satu daerah, maka daerah itu juga sudah tentu akan mencari sumber-sumber pendapatan untuk mengelola daerah. Kepala daerahnya, apalagi kalau dia memang pintar atau tahu, nah itu akan sebisa mungkin mencari sumber-sumber pendapatan lain. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan memaksimalkan dan juga dengan mencari sumber dari perusahaan-perusahaan atau dunia usaha di mana daerah itu berada. Kalau misalnya daerah itu kaya, saya pikir itu tidak begitu memberatkan buat perusahaan yang ada di sana. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau perusahaan di mana kita menjadi praktisi government relation itu mempunyai anggaran yang terbatas, itu juga menjadi satu tantangan yang berat. Karena apa? Yang namanya untuk membina hubungan, relationship, untuk menjadi dianggap baik oleh perusahaan, oleh pemerintah, maka kita harus punya biaya. Biaya di sini bukan dalam hal misalnya untuk memberi program-program, memberikan uang, tidak seperti itu ya. Tapi kita perlu dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan, dana yang benar gitu, bukan dana yang asal misalnya kasih uang beres, untuk mengurus izin ini beres, nggak seperti itu. Jadi kalau perusahaan mempunyai anggaran yang besar untuk menjalankan usaha, termasuk juga untuk bagian government relation, itu mempermudah kita untuk bisa mendapat hubungan yang baik dengan pemerintah. Saya katakan mempermudah ya, bukan langsung kita punya anggaran besar terus otomatis semuanya lancar, tidak seperti itu. Bagaimanapun hubungan relationship itu harus dibina bukan hanya dengan dana-dana seperti itu, tidak. Tapi yang paling penting adalah komunikasi yang tadi disebutkan tadi, bagaimana kita menjalankan usaha, bagaimana usaha kita dijalankan dengan benar akan menguntungkan semua pihak seperti itu. Kemudian juga yang ada penting juga menjadi tantangan adalah pengelolaan manajemen perusahaan dan pemerintah. Maksudnya apa ini? Pengelolaan manajemen. Begini, kalau dalam satu daerah di mana kabupaten, kota atau daerah itu, provinsi itu mempunyai pimpinan daerah yang mumpuni, yang bisa mengelola daerahnya, yang anti korupsi, yang pintar mengelola keuangan daerahnya, itu surga bagi perusahaan yang ada di daerah itu. Karena perusahaan-perusahaan itu juga pasti akan menikmati begitu ya. Karena perusahaan-perusahaan itu juga akan menikmati keprofesionalan daerah di mana mereka berada. Jadi itu akan mempermudah perusahaan misalnya untuk berhubungan, untuk mendapatkan izin, untuk penyetoran pajak misalnya. Dan pajak-pajak yang disetor pasti akan dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan yang benar.
Karena apa? Karena pimpinan daerahnya, manajemen perusahaan, manajemen daerahnya itu bagus sekali. Tapi itu juga penting, manajemen perusahaan kita terhadap keberhasilan daripada satu perusahaan bagi kita praktisi government relation. Dan itu tantangan tersendiri. Bayangkan saja kalau misalnya kita bekerja pada satu perusahaan di mana manajemen kita kacau balau. Di mana dia pokoknya maunya beres. Tinggal bayar sana, bayar sini, selipin sana gitu. Ya itu juga akan tantangan bagi kita dan tidak akan mungkin kita menghasilkan satu hasil pekerjaan yang baik apabila tidak ada komitmen dari perusahaan kita terhadap pengelolaan atau good governance, terhadap jalannya perusahaan. Jadi semuanya itu kalau daerahnya baik, perusahaannya baik, itu sangat bagus. Tapi kalau daerahnya tidak baik, ya kita tetap harus menjadi baik, walaupun tantangannya akan menjadi lebih besar. Tidak mudah bagi satu perusahaan yang sudah mempunyai standar baku pelaksanaan operasional perusahaan, kemudian beroperasi di satu daerah yang pengelolaan pemerintahan daerahnya itu amburadul. Itu memang tidak gampang, tapi bukan tidak bisa, tapi memerlukan waktu yang lebih banyak, usaha atau effort yang lebih banyak, dan sudah tentu dengan biaya yang lebih banyak. Kemudian juga kondisi stakeholder lain. Kondisi stakeholder lain, saya sebutkan tadi di awal, bahwa praktisi government relation itu mempunyai stakeholder utamanya adalah pemerintah. Tapi kita tidak boleh melupakan stakeholder lain. Misalnya komunitas, budaya, apa saja itu. Jenis usaha sejenis. Ini bisa menjadi partner kita untuk sama-sama menjadi semacam quote-unquote pressure company gitu ya, untuk memberikan bukan tekanan ya, memberikan bersama-sama dengan perusahaan sejenis lain, menyampaikan kepada pemerintah, begini Pak bagusnya. Misalnya begini, dalam satu provinsi ada 5 usaha tambang, tambang batu bara, tambang nikel, tambang emas, semuanya itu. Nah itu semuanya kita bisa berkolaborasi di bawah asosiasi, misalnya Perhapi atau Indonesian Mining Associate kalau di tambang. Kalau di semen mungkin ada, kalau di usaha-usaha lain juga ada. Jadi sesama perusahaan-perusahaan sejenis melakukan kerja yang sama sehingga juga pemerintah bisa tahu bahwa kita ini ada dan juga seragam itu tindakan-tindakan kita untuk kepentingan semua usaha sejenis. Kemudian organisasi unsur pemerintah lain. Organisasi unsur pemerintah lain apa? DPRD, kemudian lembaga-lembaga adat, kemudian juga TNI, Polri, dan unsur-unsur lain. Bisa dibayangkan semuanya. Dan itu mau tidak mau, praktisi government relation harus melibatkan diri, harus menjadi tahu, menentukan stakeholder mana ini yang menjadi sasaran untuk misalnya tetap berkomunikasi, stakeholder mana yang akan menjadi tantangan atau yang menantang kita. Nah, kalau kondisi stakeholder lainnya tidak seide dengan pemerintah yang ada, atau kondisi stakeholder lainnya membenci usaha yang kita lakukan, nah itu merupakan tantangan sendiri. Jadi itu masuk dalam faktor tantangan yang saya sebutkan dari 4 tadi ini. Ukuran keberhasilan gitu. Kita tidak mungkin bekerja kalau tidak ada hasilnya ya. Tidak mungkin kita pergi ke departemen ini, ke pemerintah ini, ke Pak Bupati, gubernur, ke menteri, ke dirjen semuanya tapi tanpa ada hasil. Jadi sebelum kita melakukan komunikasi dan hubungan itu harus ada hasil gitu. Hasilnya apa gitu. Nah, hasilnya itu pertama adalah hubungan yang saling menguntungkan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Hubungan yang menguntungkan ini harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sudah dianut. Kalau kita prinsip anti korupsi, di perusahaan tempat saya bekerja juga prinsip seperti itu, no bribery, semuanya harus mempunyai satu prinsip gitu. Hubungan yang baik itu kapan dibinanya? Ini saya agak sedikit menjelaskan mengenai hubungan gitu. Kadang-kadang kita sering lupa bahwa hubungan baik itu kapan ya bagusnya. Kalau perusahaan kita lagi adem-adem aja, kalau tidak ada masalah, ngapain sering-sering ketemu gitu. Nah, itu salah satu pandangan yang keliru. Padahal justru pada waktu tidak terjadi apa-apa, disitulah tempat kita yang terbaik menurut saya untuk membina hubungan. Kalau kita dalam kondisi tenang-tenang saja, itulah tempat kita membina hubungan. Kita bisa datang, mereka juga bisa share kepentingan-kepentingan lain.
untuk bagaimana komunikasi, kita bisa menjelaskan planning perusahaan, kita bisa menjelaskan kepada pemerintah daerah bahwa Bapak, Ibu, kalau perusahaan ini planningnya seperti ini tahun ini. Kalau semuanya berjalan lancar, maka pajak atau retribusi yang akan kami bayarkan seperti ini. Tapi itu kalau perusahaan kami berjalan diuntungkan. Kalau perusahaan kami diberikan izin seperti ini, perlakuan seperti ini, kalau perusahaan kami dijaga oleh masyarakat, dijaga oleh pemerintah. Nah, itulah yang disebut menguntungkan. Sering kita merasa enggan atau nggak perlulah memberitahu pemerintah, atau pemerintah itu nggak perlu tahu, dikasih tahu juga nggak tahu. Anggapan-anggapan seperti itu keliru. Kita harus punya pikiran yang positif bahwa apapun informasi yang memang diperbolehkan oleh perusahaan manajemen kita untuk dibagikan oleh pemerintah, kita berikan kepada pemerintah. Apalagi apabila keadaan yang di dalam perusahaan kita, apabila dilakukan itu menguntungkan daerah itu sendiri. PAD-nya, menguntungkan masyarakatnya, tenaga kerjanya, karena lebih baik kita mempunyai hubungan yang baik pada masa kondisi yang baik, daripada nanti kita nggak mempunyai hubungan baik, tiba-tiba terjadi hal yang jelek, dan selama ini kita tidak pernah berhubungan, waktu ada masalah kita datang, terus minta tolong pemerintah, pemerintah akan melepeh kita nanti, lu siapa gitu ya. Kenapa baru datang sekarang, waktu kemarin lu bagus-bagus, nggak pernah datang, gitu, nggak pernah kasih informasi, nggak pernah kasih update, seperti itu. Jadi hubungan yang saling menguntungkan itu hasil yang ukuran keberhasilan yang sangat baik. Kemudian juga tadi kaitannya sudah tentu operasional perusahaan berjalan tanpa banyak hambatan. Kalau kita punya hubungan baik, kita bisa memperoleh perizinan dengan cara yang baik tanpa perlu melakukan memberikan pungutan-pungutan yang tidak ada juntrungannya, tidak ada aturannya. Kemudian penerimaan yang baik oleh pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan ini terkait juga. Kalau kita perusahaan itu terbukti membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat dalam hal penyediaan tenaga kerja, kita baik dalam mengelola keuangan kita baik dalam mengelola lingkungan hidup kita tunjukkan bahwa kita peduli apabila daerah-daerah itu mengalami kesusahan, itu adalah satu ukuran keberhasilan. Harus diingat bahwa pemerintah, daerah, provinsi maupun pusat, itu adalah bapak dari atau pemimpin daripada daerah itu sendiri. Kita tidak boleh melupakan bahwa sebagai jenis usaha, sebagai masyarakat, kita sudah harus mengakui bahwa siapapun pemerintah yang berkuasa pada saat itu, itulah yang harus menjadi panutan, yang menjadi yang kita harus ikutin, kita harus patuhi. Siapa yang kita patuhi? Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu, atau undang-undang yang ada pada saat itu yang paling penting. Nah, itu mungkin yang bisa saya share dalam 20 menit pertama ini sebelum kita masuk ke diskusi ya, Pak Andi. Diskusinya apa saja silahkan, saya tidak mau terlalu kompleks, mungkin Pak Andi bisa memulai diskusi ini. Apa yang mau didiskusikan ditanya sama saya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Joni paparannya. Sekali lagi buat teman-teman, bagi yang ingin ada pertanyaan, yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom chat ya, akan kami sampaikan nanti ke teman-teman juga. Pertanyaan pertama nih, materinya bisa kita share nggak Pak Joni untuk ke teman-teman bagi yang menginginkan? Oh, silakan aja. Oke, jadi baik bagi teman-teman yang ingin materinya di-share, agar diketik di alamat emailnya ya, nanti akan segera kami email. Sebenarnya saya ada agak intrik juga nih Pak dengan kalimat Pak Joni tadi yang menjelaskan bahwa memang sering ada pergantian pucuk pimpinan, baik itu Kapolres lah, Bupati dan lain-lainnya. Sementara kalau sudah ada pergantian, ini kan sudah politik sekali ya Pak, berarti ada pergantian kebijakan juga sebenarnya jatuhnya. Nah sebenarnya bagaimana strateginya seorang praktisi GovRel Pak untuk menyikapi apabila misalkan dalam kepemimpinan si A kebijakannya adalah A, tiba-tiba 5 tahun kemudian kepemimpinan si B ini ganti orang, ganti kebijakan Pak, di mana kebijakannya bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Sebagai dari profesional tuh gimana Pak menyikapinya? Apakah tetap berusaha melobi agar bisa tidak berubah peraturannya kah, atau bagaimana Pak Joni sebenarnya? Oke. Sebenarnya satu, kembali ke situ, yang pergantian pimpinan, sistem pergantian pimpinan di Indonesia ini tidak serta-merta menggantikan aturan yang sudah dibentuk. Karena peraturan-peraturan itu kan dibentuk, misalnya Perda itu atas persetujuan DPRD, semuanya itu.
Ya. Tapi yang berubah adalah karakter pimpinannya. Oke. Yang dulu mungkin pimpinannya lebih luas, bisa ajak diskusi enak, sekarang mungkin tiba-tiba enggak. Nah, Oke. disitulah pentingnya orang Gavrel, Ya. itu harus punya insting. Hmm. Orang Gavrel yang sudah berpengalaman harus sudah punya insting. Karena pimpinan pada satu daerah, itu pasti tidak akan jauh-jauh dari lingkaran pimpinan sebelumnya. Baik lingkaran yang setuju maupun lingkaran yang enggak setuju. Oke. Lawan politiknya gitu. Nah, di situ saya mundur sedikit bahwa kita, orang Gavrel itu, kalau sudah pengalaman itu, harus punya insting, kira-kira pengganti bupati ini siapa nanti ya? Kira-kira pengganti kepala dinas ini siapa nanti ya? Kan kepala dinas dia. Kira-kira pengganti Kapolres ini siapa nanti ya? Atau apakah Kasat Reskrimnya ini tahu siapa gitu. Nah, dari situ kita bisa mulai melihat kemungkinan nanti bahwa pimpinannya si A jadi si B, jadi si C. Nah, seperti tapi itu mungkin tidak 100% membantu kita. Kita tidak mungkin tepat meramalkan siapa yang akan menjadi pimpinan berikutnya nanti. Ya. Nah, kalaupun terjadi dengan pimpinan yang baru, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita hubungannya dengan baik? Disitulah pentingnya tadi saya sebutkan membina hubungan tetap konsisten, hubungan yang konsisten dari awal. Kita tunjukkan perusahaan kita itu punya budaya seperti ini. Ya. Jangan sampai kebiasaan atau budaya perusahaan itu berubah gara-gara pimpinan daerahnya berubah. Tidak boleh. Yang harus kita tetap lakukan dan secara konsisten adalah bahwa perusahaan mempunyai nilai-nilai praktek bisnis yang memang sudah baku. Itu harus dibuat. Itu yang menjadi panduan kita. Dan kalaupun ada pimpinan lain mengatakan, saya nggak mau lagi gitu, itulah tantangan bagi kita, itulah seni Gavrel di situ. Kita kalau sudah itu baik dan sudah mempunyai jangan sampai komprominya terlalu besar. Kita yang harus menyampaikan bahwa ini praktek yang sudah kita lakukan, Pak. Misalnya praktek-praktek dalam pengurusan izin, praktek-praktek dalam pemberian bantuan sosial. Itu harus disosialisasikan terus kepada semua orang. Jadi walaupun nanti pemerintah mengatakan, yang baru mengatakan, itu yang dulu, yang sekarang lain. Jangan mau, gitu ya. Kita harus pelan-pelan, perlu waktu, yes, nggak bisa langsung instan kita menyenangkan orang atau membuat orang setuju. Tapi proses itu harus kita jalankan. Jadi itu mungkin bisa merespon pertanyaan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Joni. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari Haira. Pertanyaannya adalah, apa ukuran yang dipakai untuk menentukan seberapa penting stakeholder, Pak? Oke. Nah, ukurannya ini teorinya banyak ya, Mbak Haira. Ini teorinya banyak sekali. Kalau baca buku mengenai stakeholder engagement, stakeholder mapping. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Kairin adalah mapping. Menentukan stakeholder ini sepenting apa sih? Kalau secara sederhananya gitu, kita lihat 4 segi ya. 4 kotak itu dalam satu kotak. Nah, di kotak sini misalnya stakeholder-nya itu stakeholder yang memang harus kita bina. Tergantung dari jenis usaha kita. Misalnya gini, kita dalam usaha perdagangan barang hasil pertanian. Maka stakeholder utamanya adalah Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Inilah stakeholder yang utama, selain petani misalnya gitu ya. Ini yang harus kita bina. Ada dinas lain di pemerintahan, misalnya dinas sosial atau dinas agama, itu bukan tidak penting, tapi pada urutan keberapa gitu. Kemudian ada stakeholder lain, misalnya Polres atau gimana. Itu mapping. Jadi kita harus lihat yang terkait erat dengan bisnis kita. Apabila nanti mereka membuat satu produk undang-undang atau aturan dan bisa mempengaruhi kita, itulah yang harus kita benar-benar jaga, benar-benar mempunyai hubungan yang baik, dan sering kita memberi informasi yang baik. Itu kalau misalnya Mbak Khaira lihat, itu namanya stakeholder mapping ya. Stakeholder mapping itu kuliahnya itu 4 SKS itu kalau nggak salah. Tapi itu sangat menarik sekali gitu. Jenis stakeholder mapping itu bisa berbeda-beda untuk jenis usaha yang lain daripada yang berbeda-beda juga. Di daerahnya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau bisnis tambang di Papua sama bisnis tambang di Kalimantan, itu stakeholder-nya bisa beda-beda setelah di-mappingkan gitu ya. Ditentukan, oh ternyata si A ini skornya 28 atau penting dan harus dijaga. Ada stakeholder yang skornya rendah. Ya, nggak perlu terlalu kita maintain hubungan baik, tapi kita monitor gitu ya. Nah, tindakan-tindakan terhadap stakeholder setelah di mapping itu yang menentukan penting atau tidaknya stakeholder. Ada yang sekedar kita monitor, ada yang harus kita sering hubungi sekali seminggu, ada yang harus kita kolaborasi memberikan satu kegiatan,
ada yang memang lebih banyak lagi kita lakukan pendekatan-pendekatan. Mungkin begitu ya, Pak Khairan. Ini berarti bisa kita bikin satu sesi khusus Pak stakeholder mapping ini, kayaknya menarik Ya, juga. stakeholder mapping itu penting karena itu yang terjadi sekarang ini. Pak Jokowi bingung karena stakeholder mappingnya nggak jelas. Oke, nih Mbak Haira nanya lagi nih Pak Joni. Ya, Apa saja bentuk stakeholder engagement atau communication yang perlu dilakukan pada stakeholder untuk setiap level prioritasnya? oke. Stakeholder engagement ini juga macam-macam. Kembali tergantung dari besarnya usaha, jenis usaha, tapi intinya gini, bahwa engagement itu adalah apa yang menjadi standar perusahaan. Nah, kembali ke perusahaan ini ya. Perusahaan harus berdiskusi, harus menentukan dalam kebijakan perusahaan untuk melakukan engagement itu apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Nah, saya bekerja di perusahaan di PT Freeport Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Inalum dan juga sebagian sahamnya dimiliki oleh FCX di Amerika. Jadi statusnya itu ada saham FCX. Nah, dalam prakteknya kita itu ada namanya sistem FCPA, Foreign Corrupt Practice Act. Jadi intinya anti rasuah atau anti bribery. Nah, semuanya sudah disetup dari awal dari dalam oleh perusahaan apa yang menjadi batasan untuk melakukan engagement. Engagement ini dengan pemerintah memang harus hati-hati. Kalau engagement dengan misalnya non pemerintah itu mungkin kita bisa agak lebih luasa. Dengan pemerintah kita harus hati-hati. Karena apa? Pemerintah Indonesia pun melalui itu mempunyai aturan bahwa pemerintah PNS itu tidak boleh menerima macam-macam remunerasi yang tidak jelas. Kepala dinas, bupati tidak boleh karena hukumannya nanti sanksinya adalah KPK gitu. Nah, itu harus kita buat di dalam perusahaan terlebih dahulu. Engagement-nya seperti apa? Engagement itu misalnya memberikan hadiah, itu besarannya berapa? Engagement misalnya ngajak jalan-jalan ke Bali, boleh enggak? Misalnya ada seminar membantunya berapa, itu boleh enggak? Gitu. Apa yang boleh kita lakukan? Nah, itu yang perlu di-setup, didahulukan oleh perusahaan dari dalam. Dan setelah ada, itu yang kita komunikasikan keluar. Gitu. Kita komunikasikan keluar. Itu yang menjadi inti summary daripada engagement itu. Bentuk dulu dari dalam perusahaan, bagaimana prioritasnya, bagaimana bentuknya, baru kita keluar. Gitu. Jangan kebalikannya. Jangan kita bertanya kepada pemerintah, maunya engagement seperti apa Pak? Nah, itu ekspektasinya langsung tinggi. Itu langsung tinggi dan itu bisa bermasalah untuk perusahaan lagi. Apalagi kalau tidak punya anggaran yang cukup. Dan selain misalnya punya anggaran yang cukup, apakah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Itu belum tentu sesuai. Gitu mungkin, Mbak Khaira. Ya, terima kasih Pak Joni. Ada pertanyaan nih dari Mbak Anis, Pak. Bisa diceritain nggak Pak pengalaman Bapak ketika berada di daerah yang pemerintahannya kurang baik? Mungkin bukan pemerintahan kurang baik, tapi ya Pak, mungkin yang pengalaman Bapak yang paling menarik lah selama Bapak di industri GovRail ini, Pak. Oke, banyak sebenarnya. Saya pernah di Sumatera Utara, pernah di Sulawesi yang pemerintahannya masih berkembang lah gitu ya. Tapi yang paling parah memang di Sumatera Utara. Saya orang Batak, aku itu daerah atau provinsi yang prevalensi untuk korupsinya di Indonesia paling tinggi selama 10 tahun terakhir di Sumatera Utara. Itu saya akui itu. Itu daerah yang paling korupsi. Itu sangat sulit. Makanya saya cuma setahun bekerja di sana. Karena nggak kuat gitu ya. Tapi bukan berarti itu justru tantangan belajar sendiri kita bahwa dealing dengan pemerintah yang di kepalanya cuma tahu harus ada uang, dia nggak peduli dengan aturan yang sudah dibuat oleh pusat bahwa untuk perizinan ini harus ada misalnya AMDAL ini, ada keterbukaan publik, dia nggak peduli. Dia cuma bilang ada uang kita beresin itu. Itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya dan tidak bagus untuk bisnis. Dan saya kiat saya untuk hal seperti itu adalah satu, jangan masuk ke dalam perangkap mempermudah urusan mereka. Jangan mau mengiyakan bahwa dengan bayar segini sudah beres. Itu jangan. Lebih baik kita tetap konsisten, tetap dengan aturan undang-undang, tetap pada rambu-rambu yang sama. Apakah perusahaan akan berjalan dengan baik? Tidak. Perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik.
Terus apa akibatnya nanti? Ya nggak usah jalan di perusahaan di sana, karena memang nggak bisa. Gitu. Tapi intinya adalah sangat sulit kita akan bekerja sebagai praktisi government relation kalau pemerintah daerahnya maunya semuanya dengan Serbakan uang baik. itu urusan. Ya. Itu sangat sulit. Makanya di situ kita penting membina hubungan, sampaikan kepada mereka, Pak, perusahaan akan mendapat benefit dari perusahaan ini. Pemerintah dan daerah akan mendapat benefit kalau perusahaan ini berjalan sesuai dengan aturan. Kalau perusahaan ini berjalan dengan membayar yang sesuai retribusinya, terus menghasilkan sesuatu yang bisa dijual untuk menjadikan profit bagi perusahaan, pada akhirnya perusahaan akan membayar retribusi, pajak yang bisa dipakai oleh pemerintah. Nah, edukasi seperti itulah yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Biasanya pemerintah yang seperti itu terletak pada daerah-daerah yang memang masih belum terbuka ya, dan masih feodal seperti itu. Tidak banyak sih di Indonesia seperti itu. Di Papua sendiri, pengalaman saya ya, di Papua mungkin teman-teman menganggap, waduh di Papua ini pasti nggak beres dan segala macam. Oh tidak, di Papua itu kita harus konsisten dan harus sering kita sampaikan, Pak, kita nih aturan perusahaannya gini nih Pak, kita tunjukkan aturan dari pemerintah yang melarang mengenai bribery. Kita tunjukkan ini, itu akan berjalan dengan baik. Waktunya memang agak panjang, memang agak bertele-tele dibandingkan kalau kita membuka jenis usaha di tempat lain, sejenis usaha yang di tempat lain. Gini loh perbandingannya. Kalau kita buka tambang di Papua dengan buka tambang di Jawa Timur, bisa saja mungkin prosesnya lebih cepat jalan di Jawa Timur dibandingkan dengan di Papua. Kembali lagi tergantung kepada manajemen pemerintahan daerah di mana kita melakukan usaha. Itu yang harus kita lakukan sebagai praktisi Gavrel. Di Gavrel ini nggak ada rumus pastinya gitu ya. Kalau misalnya orang teknik membangun jembatan, membangun menara, udah ada rumus-rumusnya. Kalau di Gavrel tidak. Rumus yang kita pakai berhasil kita bekerja di Papua dengan pemerintah daerah di Papua, itu tidak serta-merta dicopas terus kita kerja di NTT berhasil. Begitu juga sebaliknya. Jadi government relation ini is an art gitu ya. Satu merupakan seni gitu. Dan memang kalau yang cepat putus asa, terus terlalu idealis, jangan harapkan bisa mempunyai karir yang baik di government relation. Iya. Biasanya Pak, kalau misalkan di Gavrel itu atau government relations, KPI-nya apa sih Pak dari unit Gavrel itu? Bagaimana KPI paling utama adalah bahwa satu perusahaan berjalan dengan baik sesuai planning, karena tidak diganggu kiri kanan. Nah, kalau perusahaan berjalan baik itu berarti aturan diikuti, kita dibantu, semuanya seperti itu. Itu palingnya. Dan perusahaan tenang, beroperasi jalan. Kalau teman-teman mau menganalisa lebih jauh dari perusahaan-perusahaan sejenis Freeport, itu yang paling banyak, hal-hal yang paling banyak nyetop atau menghentikan usaha itu, misalnya dalam demo, itu bukan soal teknik. Tidak ada satupun, mungkin sedikit sekali, 1% aja soal teknis. Yang melakukan penyetopan, demo, pemalangan, segala macam, itu selalu soal non-teknis. Dan kaitannya apa? Government relation, external relation, public relation. Soft-nya gitu ya. Tapi dari segi teknikal 1% saja, kecuali bencana kita tidak bisa mengelakkannya. Tapi yang harusnya bisa kita hindari itu adalah konflik yang diakibatkan dari kurangnya kita berkomunikasi atau berhubungan yang baik dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Ya. Berarti memang sebenarnya kurang lebih sama kayak PR juga Pak ya, karena KPI-nya bisa dilihat juga sebenarnya kan. Hasil keberhasilan kan Bapak bilang tadi ya memang operasi berjalan dengan lancar. Tapi memang di dalamnya kan pasti sudah banyak teman-teman Gavrel yang kanan ke kiri biar semuanya lancar gitu. Iya, betul. Ya, betul. Ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, mumpung masih ada Pak Joni di sini sebagai VP dari Freeport Indonesia, VP Government Relations. Di mana menurut saya sih menarik sekali Pak, karena memang sebenarnya belum tentu banyak yang paham mengenai apa itu government relations, karena memang kebanyakan mereka tuh hanya teman-teman paling tahunya government relations itu ya pokoknya gue hanya lapor ke pemerintahan udah sampai segitu aja gitu. Tapi belum tentu mereka tahu bahwa betapa sulitnya government relations itu, di mana kalau saya boleh tahu di Freeport ini ada berapa tim Pak untuk government relations? Kita government relation itu jumlah timnya itu ada 3. Yaitu di Papua, yaitu di kantor Jayapura dan kantor di Timika, di Kuala Kencana, itu saya yang kepala. Satu lagi di Jakarta.
Ya. Jadi saya memegang dengan pemerintah provinsi Papua, Ya. daerah, dan satu di Jakarta. Ya, untuk nasionalnya. Semuanya itu ada sekitar 50 orang kita yang anggota Government Waduh, Relation. 50. Iya. Jadi banyak gitu, dan apa namanya, selain perizinan semuanya dikerjakan oleh Government Relation, kemudian soal kehutanan dalam hal perizinan, dan juga soal yang paling sulit itu, bukan sulit ya, juga soal konflik. Gitu. Misalnya pemerintah minta ini, seperti negosiasi kemarin. Dan itu juga ada soal kunjungan-kunjungan. Itu juga harus bagian dari engagement ya. Karena kita ingin pemerintah itu mengenal perusahaan kita itu. Nah, pemerintah mana aja? Pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Pemerintah pusat siapa aja? Dari departemen kementerian ini, DPR Komisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Apa saja job function dari tim Gavrel? Atau mungkin day-to-day work-nya kali, Pak, ya, kalau boleh tahu. Ya, job function itu kalau gini ya, saya kerjakan, saya secara apa aja, singkat aja. Pekerjaan pertama saya baca koran. Ya, betul juga, biar baca tahu ya. Baca koran atau sekarang itu ngelihat summary online gitu ya. Yang saya inginkan itu lihat di koran adalah jangan sampai ada menyebut jelek perusahaan kami. Kalau itu sudah nggak ada yang jelek, itu good start of the day gitu ya. Nah, kalau ada yang berita yang menyudutkan kita, itu pasti akan kerja keras, kerja PR sama kita, mulai dari board of director, presiden direktur, tanya ini apa nih gitu. Nah, daily-nya itu kita sudah tentu buat planning segala macam gitu ya. Tapi di dalam penyusunan stakeholder engagement tadi, yang mapping tadi itu, dari situlah kita bisa menentukan bagaimana bentuk pekerjaan kita. Makanya saya bilang tadi itu 4 SKS. Begitu. Jadi stakeholder mapping itu, kita harus menentukan siapa-siapa aja yang paling sering kita kontak, atau yang paling tidak sering kita kontak, atau sekedar kita monitor aja. Di situ kita boleh tahu nanti, ternyata dari stakeholder mapping itu ketahuan kita butuh berapa orang tenaga kerja untuk Gavrel itu. Karena kita harus tahu dari stakeholder mapping itu, kita harus ketemu dinas ini berapa kali seminggu, ketemu ini berapa kali seminggu. Kemudian kita harus tahu juga apa acara-acara mereka. Misalnya acara-acara pemerintah daerah atau pembuatan anggaran, untuk pembuatan macam-macam, menjelang acara-acara khusus. Plus juga harus diingat ya, tadi saya sebutkan juga walaupun sekilas, orang Gavrel itu harus tahu semua di dalam perusahaan. Dan paling penting adalah agar supaya kita dan perusahaan mempunyai kebijakan harus one door policy. One door policy. Jadi semua orang non perusahaan, terutama dalam pemerintahan, kalau mau berhubungan dengan perusahaan, itu harus melalui satu pintu, yaitu Departemen Hubungan Pemerintahan atau Government Relation. Jangan biarkan atau jangan memberikan akses pintu lebih dari satu. Kalau diberikan satu, tempat lain itu kontak dengan perusahaan dan masuk, itu akan merepotkan semua pihak. Jadi job function-nya itu tergantung dari mapping tadi itu ya, engagement, stakeholder mapping. Dari situ kita bisa menentukan banyaknya, frekuensinya, termasuk anggaran biayanya. Itu pentingnya stakeholder mapping tadi. Ya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Juwita. Apakah Pak Joni juga melakukan engagement ke media, dan apa bedanya engagement kepada media dengan ke pemerintah, Pak? Oke. Kalau dengan media, saya pernah bekerja di perusahaan di mana saya mengepalai semua external relation. Jadi dengan media juga iya. Kalau di Freeport, karena skalanya lebih besar, maka dibatasi. Untuk yang media itu ada namanya corporate communication, ada juru bicara perusahaan. Tetapi, karena saya letaknya di Timika, maka mau tidak mau, kalau saya menghadiri satu rapat yang dipimpin oleh bupati atau gubernur, setelah itu kan biasanya wartawan datang ya. Wartawan datang tanyakin, walaupun misalnya topik pertemuan dengan gubernur, misalnya cara menggoreng ayam yang benar gitu. Pas ditanya nanti ternyata, Pak itu kenapa itu pisangnya di sana aja. Jadi yang ditanya yang lain gitu. Beda ya. Yang tidak dalam meeting itu gitu ya. Nah, mau tidak mau, bagi orang government relation yang baik, yang benar, kita harus membina hubungan dengan media. Media ini juga adalah stakeholder lain bagi government relation. Saya sebutkan tadi, pemerintah itu adalah stakeholder utama. Yang lain-lainnya juga iya. Nah, tidak mungkin kita selalu senantiasa bawa orang korkom kan di samping kita, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bilang, oh Pak ngomong aja sama korkom gitu. Padahal yang ditanya simple.
yang perlu dan bisa kita jawab. Nah, di situ kembali kepada perusahaan. Perusahaan kebijakannya gimana? Boleh nggak sebagai praktisi Gavrel itu, kalau memang tidak ada corporate communication-nya dan diserahkan semua ke Gavrel, ya nggak masalah ya. Itu tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau saya diperbolehkan gitu ya. Untuk kasus saya sendiri, saya diperbolehkan ngomong sepanjang itu fakta. Tapi kalau sudah terlalu kompleks, itu tidak boleh gitu ya. Jadi harus ada bagian-bagiannya kembali kepada aturan perusahaannya gitu. Yang bagusnya bagaimana. Dilihat dari skala perusahaan, kompleksitasnya, semuanya seperti itu. Mungkin begitu. Jadi memang stakeholder utamanya sebenarnya ada pemerintah, tapi media juga merupakan stakeholder, hanya saja lebih Sangat, ya. pada pemerintah, Pak ya. Oke, menarik. Teman-teman, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, mungkin saya minta ada sedikit kata penutup dari Pak Joni buat teman-teman, biar termotivasi nih Pak, supaya mau bekerja sebagai Gavrel mungkin. Mungkin saya mau satu kata yang motivasi gini, Bang. Jadi Gavrel itu jangan hanya berpikiran, ini tukang ngomong-ngomong, tukang ngantar ini sama pemerintah. Oh, enggak. Satu yang menguntungkan orang jadi Gavrel, kalau kita sudah mempunyai bukti-bukti bahwa kita memang bisa bekerja dengan baik sebagai government relation, pensiunnya lama. Pensiunnya lama. Ya, pensiunnya lama. Karena Gavrel itu terbentuk dari pengalaman. Nggak pernah ada tamat dari kampus langsung jadi manajer. Enggak. Orang Gavrel itu harus ditempa, harus pinter ngomong, harus cerdik, harus quote-unquote licik, harus pintar nyanyi, harus bagaimana supaya kita pas lagi ngomong itu dimarah-marahin kita nggak emosi. Itu penting sekali itu. Bayangkan kita bernegosiasi atau berdiskusi dengan orang, maaf ini ya, untuk menentukan 2+2 sama dengan berapa. Kan simpel kan 4. Tapi ada dengan orang pemerintah lain 2+2 tidak 4. Tapi ujungnya jawabannya 4. 2+2 mungkin 2+2 adalah 10/2 dikurang 1 ditambah akar 5. Tapi hasilnya 4 juga. Intinya kita harus sabar, bernegosiasi. Jadi semuanya ini kembali dasarnya kepada ilmu negosiasi. Kita bernegosiasi dengan pemerintah yang mempunyai otoritas untuk merubah aturan-aturan. Yang mempunyai otoritas untuk memperlambat sesuatu kalau mereka merasa tidak senang. Jadi berbaik-baiklah, dan apa latar belakang pendidikan terbaik bagi orang Gavrel itu? Tidak ada. Semua pendidikan bagus. Saya sendiri dari studi pembangunan, pernah bekerja jadi akuntan, dan end up sebagai praktisi government relation sampai sekarang. Begitu mungkin. Jadi semangat aja untuk yang berminat menjadi praktisi hubungan pemerintahan, itu tidak akan tergantikan dengan startup bisnis apapun. Ya, betul. Mau bisnis apapun, mau secanggih apapun dunia, yang namanya praktisi government relation itu tidak akan tergantikan dengan robot. Betul. Itu adalah hubungan antara orang ke orang, manusia ke manusia. Bahkan startup aja masih memerlukan orang yang melakukan hubungan ke pemerintahan, Pak. Pasti ada juga. Semua pasti ada. Walaupun udah dilakukan serba otomatis semuanya, orang Gavrel itu pasti diumumkan. Perusahaan itu kalau sudah tutup, yang terakhir itu dipecat adalah orang Gavrel. Baik, terima kasih banyak Pak Joni. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Dan kami juga mohon bantuan teman-teman untuk mengisi feedback. Saya udah kirim linknya di kolom chat, agar kami juga bisa mengadakan Triple S Talks ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi mohon dapat diisi surveinya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, baik yang berada di Jakarta maupun di luar Jakarta, sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi terima kasih ke Pak Joni, sudah meluangkan waktunya Pak, sebagai narasumber kami. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat, mendapatkan informasi yang lebih baik lagi mengenai government relations. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Tetap pakai masker ya. Harus Pak, harus. Terima kasih Pak Joni. Selamat sore. Oke, selamat sore semuanya. Thanks Andi. Thank you Pak Oki. Sehat-sehat Pak Oki. Sehat. Thanks. Sampai ketemu ya. Thank you Pak. Sampai ketemu Pak Oki.